hampir 600.000 rupiah. Latar legendaris Clash of Clans. Apakah worth it untuk dibeli? Selengkapnya akan kita bahas di video kali ini. Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. Latar legendaris Clash of Clans udah rilis yang tentunya bertema tahun baru Imlek. Dan yang membuat gua kaget adalah harganya cuy. Sejauh ini semenjak gua main Clash of Clans, ini adalah latar yang paling mahal. Kalau misalnya ada yang harganya sama atau mungkin lebih dari ini, kalian bisa komen aja. Tapi seingat gua ini yang paling mahal untuk harga latarnya. Dan kalau kita lihat plus pajak itu hampir mencapai 600.000 atau tepatnya 598.290 rupiah. Kurang lebih tinggal 1.000 lebih lagi baru menyentuh 600.000. Makanya menurut gua, seingat gua, ini adalah latar yang paling mahal yang gua tahu di Clash of Clans. Tapi kalau misalnya ada yang lain, silahkan komen aja. Dan di sini kita akan coba bahas apakah dengan harga sekian ini menjadi worth it untuk kalian beli. Terutama mungkin buat kalian yang masih berpikir antara mau beli atau tidak, atau mungkin masih berpikir dengan harga sekian bisa beli skin, latar yang lain dan sebagainya. Tapi untuk video ini tidak untuk kalian yang mungkin udah beli atau mungkin punya budget lebih. Jadi di skip aja. Di sini gua akan mencoba membahas beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan kalian yang mungkin nantinya bisa kalian beli atau tidak. Sekali lagi, jika berbicara dari latar skin itu perspektif setiap orang berbeda-beda. Jadi mungkin aja gua bilang oke, tapi yang lain bilang tidak. Atau mungkin sebaliknya. Jadi sangat tergantung dari selera kalian cuy. Oke. Pertama gua akan bahas dari segi keuntungan dan juga kelebihan daripada latar legendaris yang bertema Imlek ini atau tahun ular. Pertama, salah satu kelebihannya adalah ketika kalian mendapatkan base yang akan kalian serang dan kemudian berlatar tema ular ini, ya seperti yang kalian lihat akan ada icon ular di depannya. Yang sejauh ini seingat gue baru 2 latar yang seperti itu. Gue lupa latar apa yang satu, tapi ini yang kedua. Jadi ada animasinya ketika kalian mendapatkan latar yang ular ini. Dan juga yang satu gue lupa latar apa gitu. Oke? Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, kelebihan yang lo bisa dapetin ketika membeli latar ini yang seharga hampir 600.000 adalah view yang lo bisa lihat jauh. Yang berbeda dengan latar yang lainnya yang biasanya kalian bisa lihatnya itu segini aja. Paling mentok segini aja. Nah sekarang lo bisa lihat viewnya yang jauh lebih luas. Dan plus lo bisa masih lihat ke bawah dan ke atas. Itu memang sejauh ini yang paling berbeda dari semua latar yang sekali lagi yang gua tahu. Itu kelebihannya. Tapi ini juga menjadi kekurangannya karena gua pernah dapetin kemarin latar yang udah beli seperti ini. Tapi ketika kalian attack atau nyerang base lawan kalian yang udah beli latar ini, view itu nggak bisa kayak gini. Cuman sampai gini aja ketika kalian nyerang base lawan. Jadi kalau misalnya ada teman kalian kemudian nyerang base kalian, itu nggak bisa lihat kayak gini, tidak bisa, hanya segini aja. Menurut gue itu sebuah kekurangan ya. Buat kalian mungkin yang mau pamer ke teman kalian itu nggak bisa gitu kalau dilihat dari pada saat kalian diserang gitu. Jadi viewnya kayak gini aja. Itu menurut gue sebuah kekurangan. Oke? Selanjutnya sebelum gue ke base desa kita, kalian bisa cek aja untuk menurut gue ya, untuk kualitasnya itu lumayan cuy ya, bahkan mantep lah. Kayaknya ini bisa tembus 1080 ke atas sih ya. Ini lumayan. Kalaupun di zoom itu ya oke lah. Kayak jadi untuk kualitas dari segi visual gambar itu menurut gua lumayan cuy ya. Nah kayak gini ini lumayan banget menurut gua. Bahkan kayaknya di atas dari 1080p cuy untuk kualitasnya. Nah, plus ini kelebihan juga. Kalian bisa cek gitu, di sini ada 5 gulungan yang kalian bisa baca gitu, yang kalian bisa lihat. Gua masih belum dapetin semuanya, baru 4 gitu.
Dan juga kayaknya ada cerita historisnya cuy ya, dari setiap gulungannya gitu. Nanti kita akan coba bahas satu-satu tentang historis dari gulungan ini. Dan itu juga menjadi salah satu kelebihan, karena di latar-latar yang lain itu kayaknya tidak ada sih. Oke, ini gulungannya ada 5, kalian bisa zoom. Nah ini ada lagi satu. Nah kalian bisa zoom supaya bisa kelihatan, karena kalau kayak gini itu tidak bisa kelihatan cuy. Jadi perlu kalian zoom gitu. Oke. Kemudian kita coba cek langsung di bagian base. Nah itu kelebihan besar cuy ya menurut gua. Seingat gua kayak ada gitu yang base agak mirip gitu dengan ini. Gua cuman agak lupa gitu. Tapi kalau dari segi warna tampilan itu kayaknya pernah ada gitu ya, yang base yang hampir mirip dengan yang ini cuy. Nah ini juga salah satu kelebihannya, ini kayak nggak tampak gitu ke desa malam yang ini cuy. Nah ini lumayan oke lah dari segi visualnya, dan detailingnya juga ya kayak biasa sih menurut gua. Ini kalau di zoom ini agak pecah gitu. Oke. Nah itu memang kelebihannya cuy ya, yang kalian bisa lihat sampai ke atas gitu, karena view-nya memang lumayan luas dibandingkan dengan latar yang biasanya. Tapi overall kalau misalnya di base kita ini ya menurut gue biasa aja sih, nggak ada yang spesial banget gitu. Bahkan sekali lagi gue inget gitu, ada beberapa base yang mirip lah dengan view-nya yang ini. Kalau misalnya kayak gini aja gitu, itu ada yang hampir mirip gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini ya baru kelihatan gitu ya. Dari segi harga ya menurut gue ya masih mahal sih menurut gue. Kalau menurut gue pribadi, kalau dari segi view yang lo bisa dapetin, plus juga yang ketika lawan lihat base kalian pas ada nyerang itu nggak kelihatan gitu view yang kayak gini. Padahal itu yang menjadi salah satu nilai jual daripada latar ini sih menurut gue. Karena kalau misalnya kita lihat yang ke bawah kayak gini aja, gue yakin banyak gitu base yang ornamennya kayak gini, kemudian warnanya mirip-mirip gitu. Ya mungkin kalau 100-an 200-an mungkin masih oke lah, tapi kalau seharga menurut gua, kalau seharga ini menurut gua agak over menurut gua coy. Oke? Jadi ya itulah beberapa kelebihan dan kekurangan ini dari versi gua. Kalau mungkin di rate ya 7 sampai 8 sih menurut gua. Untuk dengan harga hampir 600.000 ini coy. Nah, ini juga gua punya tips ke kalian. Kalau misalnya kalian ya udahlah gua mau beli bang, karena ini latar legendaris kemudian bagus menurut gua. Saran gua kalau kalian mau beli, jangan beli di gamenya langsung. Kalian beli aja di Supercell Store. Kenapa? Karena bonusnya kalian bisa dapetin poin. Untuk Supercell Store itu 1600 lebih gitu. Gua agak lupa berapa pasnya. Kemudian kalian juga dapetin 1600 untuk poin Supercell ID. Jadi itu besar banget, dan kayaknya banyak banget hadiah yang lo bisa dapetin kalau misalnya membeli latar di Supercell Store. Hadiahnya itu kayak ramuan, mantra, permata, itu banyak yang lo bisa dapetin. Plus juga kalian bisa dapetin nanti latar tambahan cuy, kalau misalnya kalian beli di Supercell Store. Jadi kalau kalian ingin beli, saran gua kalian beli aja di Supercell Store. Kalau kalian tidak tahu cara bayarnya, udah banyak video gua, kalian bisa cek aja ke bawah. Itu ada triknya dari awal banget sampai kalian bisa membeli di Supercell Store. Jadi buat kalian yang belum terlanjur udah beli gitu, belum beli mau beli, kalian beli aja di Supercell Store dan ikuti langkah-langkahnya di video gua yang sebelum-sebelumnya. Oke, menurut gua itu aja sih dari ya mungkin beda selera cuy ya. Gua kan main kayak ya udah bukan yang hype banget untuk main di Clash of Clans, jadi ya ada latar, ada skin. Kalau memang kayak nggak terlalu wow banget gitu ya biasa aja gitu, karena dari segi visual ya gua bukan yang main terus, jadi makanya ya bisa aja sih menurut gua. Mungkin yang menjadi kelebihan, salah satu kelebihan besarnya aja yang ini aja, view-nya yang luas gitu, yang bisa kalian lihat jauh gitu untuk desa kalian. Selebihnya kalau misalnya kayak gini aja biasa aja sih menurut gue ya 7-8 lah nilainya per 10. Kayak gitu aja cuy. Gimana menurut kalian dan berapa nilai untuk latar legendaris dari Clash of Clans yang bertema ular? Silahkan tulis aja di kolom komentar cuy. Kayak gitu aja, sampai ketemu di next video. Bye bye.